Seringkali ketika kita dihadapkan pada satu tugas atau satu keadaan yang memaksa kita harus berhadapan dengan banyak orang, berbicara di depan audiens atau di depan publik Anda, tiba-tiba nyali menjadi ciut. Seakan-akan kita merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa tidak yakin bahwa kita akan berhasil. Ada ketakutan, kekhawatiran, dan pasokan energi negatif yang kita bangun sendiri, bahwa akan terjadi sesuatu hal yang akan mempermalukan diri sendiri, yang mengindikasikan bahwa kita tidak mungkin sanggup melakukannya. Bagaimana sebenarnya membangun intuisi positif, bagaimana supaya berhasil menjadi seorang public speaker, khususnya bagi Anda para pemula? Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Sekaliber siapapun hebatnya manusia di muka bumi ini, rasa takut itu sangat normatif, sangat normal dimiliki oleh manusia hidup. Seberapa kali atau 1000 atau sejuta kali pun dia berhadapan di depan publik, rasa takut itu pasti masih ada, deg-degsernya itu pasti akan masih ada. Tetapi bagaimana mengatasinya ketika akan berhadapan pada kondisi-kondisi yang memang harus kita hadapi? Apa yang mesti kita fokuskan, atau apa keywordnya, supaya sebagai pemula, orang yang mungkin belum punya pengalaman banyak untuk berbicara di depan audiens, apa yang mesti diperhatikan? Sebenarnya secara khusus itu 2 hal. Kita dituntut untuk konsentrasi dan fokus pada 2 hal. Yang pertama kita menyebutnya look, ujung rambut sampai ujung kaki, penampilan kita. Karena bagaimanapun manusia hari ini, ketika kita ada di depan mereka, look menjadi bagian pertama yang akan dilihat, dan itu presentasinya cukup tinggi. Dan yang kedua adalah audio, karena ketika ada di depan orang, apalagi banyak orang, yang ditunggu itu adalah informasinya, kontennya. Maka diperlukan audio yang baik, audio yang jernih, bukan hanya di peralatan mikrofon, bukan hanya di persoalan pengeras suara atau speaker, tapi adalah sentral mulut audio, penghasil suara, mulai dari pita suara yang kita punya, artikulasi yang keluar dari rongga mulut kita, kejernihan, kemampuan kita memainkan kalimat demi kalimat sederhana sehingga mudah diterima oleh audiens kita. Untuk menjadikan yang 2 hal ini menjadi maksimal, ada 4 rentetan minimal yang juga ikut mempengaruhi supaya kedua hal ini, mulai dari look dan audio, bisa menjadi optimal. Masih di Hanif Speaking dan Dr. Hanif Al-Kadri masih bersama Anda. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah dari 2 hal tadi adalah Anda cukup memperhatikan look and audio. Look ada tampilan, bagaimana memberikan penampilan. Kalau dalam public speaking, dalam konteks public speaking tidak ada istilah mewah, keren, borju, mahal, nggak ada. Yang ada cuma satu saja istilahnya, good looking, enak dilihat. Bagaimana padu padan warna, bagaimana penampilan itu enak, elegan, simple, menarik ketika di depan audiens, itu menjadi satu hal yang menyenangkan untuk dilihat. Kenapa? Kalau daya tarik itu sudah kita dapatkan, artinya hampir 32%. Hasrat mereka sudah kita kuasai. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah audio. Audio ini dalam kaitannya dengan bagaimana menghasilkan suara yang clear, pas, enak didengar, jelas, dan nyampe ke pendengar, ke audiens Anda, seperti memang apa yang ingin Anda sampaikan. Artinya pesan yang kita berikan itu ditangkap dan diterima dengan baik oleh mereka. Jangan sampai apa yang kita sampaikan hanya gara-gara ketidakjelasan huruf yang keluar sehingga ditangkap dan diterima berbeda
oleh audiens. Ini mengindikasikan ketidakberhasilan kita. Look dan juga audio ini menjadi maksimal, menjadi optimal. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu dibangun satu oleh sugesti yang kita bangun. Dan yang kedua adalah experience. Nah, sekarang Anda di posisi pemula, experience masih cukup panjang. Artinya kalau Anda di posisi ini harusnya ada pikiran, sebagai pemula wajar melakukan kesalahan. Wajar terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Namanya juga manusia dalam proses belajar. Gak salah kalau tidak belajar, gak kotor kalau gak belajar. Nah, istilah-istilah yang dalam iklan itu ya cocok. Dan yang kedua yang harus dibangun dalam rangka membangun kepercayaan diri itu adalah kita harus mampu mensugesti diri kita sendiri bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Believe to yourself. Jangan minder, apalagi sampai terintimidasi oleh audiens kita. You have to deal with yourself, bahwa setiap orang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Artinya kalau ada kesempatan kita di depan untuk menyampaikan, maka ini kesempatan terbaik untuk bangun bahwa you can do it. Do the best that you can do it. Kemudian yang diperhatikan yang berikutnya adalah teknik vokal. Teknik vokal ini sebenarnya dari sekian belas persoalan, dua yang paling utama menurut saya. Yang pertama adalah artikulasi, kejelasan huruf yang keluar dari rongga mulut kita. Jadi menghasilkan suara yang benar, suara yang jelas. Dengan jenis vokal yang berbeda-beda, bariton, tenor, macam-macam. Itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi resikonya adalah ketika masing-masing jenis suara itu tidak diolah sedemikian rupa, ketika artikulasinya bermasalah, ini akan menghasilkan voice atau suara yang tidak tepat, sehingga akan ditangkap informasi yang kita sampaikan itu berbeda oleh orang lain. Kuncinya simple, just 5 huruf, 5 huruf saja. A, I, U, E, O. Maka latihannya adalah A di posisinya tidak berlebihan, tidak mesti dibuka. O tidak mesti bulat sekali, tapi O pada tempatnya. A, I, U, E, O. Saya adalah Dr. Hanif Al-Qadri. Maka latihan yang bisa Anda lakukan adalah membaca novel, membaca informasi apapun, tetapi pastikan setiap huruf vokal yang keluar tepat bunyi dan cara Anda menyampaikannya. Nah, teman-teman, yang kedua dari teknik vokal ini adalah intonasi. Ada irama, ada penekanan, ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus ngebuat kalimatnya. Jangan datar. Artinya memberikan nyawa di setiap kata, di setiap kalimat, di setiap informasi. Sebagai manusia hidup, kita punya rasa sedih, marah, benci, kesel, senang, bahagia. Jangan seperti robot. Kebayang nggak kalau tiba-tiba Anda harus menyampaikan informasi di depan banyak orang? Kondisi-kondisi sedih tapi kita bawa bahagia, atau kondisi semangat. Padahal untuk menyampaikan kata semangat cukup dengan energi dari dalam tanpa suara yang kencang sekalipun. Semangat. Nah, di sini letaknya. Ibarat sebuah lagu, ada naik turun, ada ketika di refren tiba-tiba kita dinaikkan, perasaan kita itu dimainkan. Jadi ada penekanan, ada pause-nya, ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita menguatkannya, mengencangkannya. Nah, ini paling tidak, ini perlu latihan memang. Nah, latihan yang barangkali bisa Anda lakukan adalah dengan membaca dongeng pada suatu hari. Mainkan rasa di setiap kata yang keluar. Tiba-tiba seekor anak harimau. Nah, jadi ada ekspresi mata, muka, tarikan dari alis itu memberikan nyawa.
Ketika kita sedih, kita bahagia, muncul dalam ekspresi itu. Nah, ini nanti masuk ke kategori yang ketiga yang kita bicarakan, ekspresi dan gesture. Mulai dari gerakan tangan, ya pada tempatnya biarkan saja, karena tangan, badan itu bergerak sesuai dengan intuisi yang diminta oleh kata yang keluar melalui pikiran dan juga rasa. Jadi jangan berlebihan bergerak terus, atau tiba-tiba seperti robot saja diam. Ini akan memberikan energi. Apalagi gesture, mimik muka. Oh my god, ini yang memberikan pengaruh. Mimik muka ini yang ekspresi. Kalau gesture itu gerakan badan, mulai dari gerakan kepala, badan, tangan. Nah, mata saya ini mimik namanya. Ketika menegaskan harus melakukan itu, maka ekspresinya jadi berubah. Tapi kalau begitu juga, nah ini ekspresi kesedihan. Nah, ini yang memainkan perasaan. Kondisi-kondisi ini yang membuat orang akhirnya memperhatikan apa yang kita sampaikan. Apalagi penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat penting. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk Anda para pemula, dan terakhir ditutup dengan komunikatif. Komunikatif artinya adalah bagaimana mengkondisikan, meyakinkan bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sama persis dengan yang diterima oleh para audiens. Jangan sampai berbeda. Komunikatif itu sederhana. Hanya memikirkan dengan cara kita, dengan strategi sederhana, meyakinkan kita melalui interaksi bahwa Anda memang mengenal siapa audiens Anda. Sehingga dengan mengenal mereka, kita tahu gue masuknya nanti dengan cara apa, menggunakan kalimat yang mana. Jadi komunikatif itu ada interaksi antara kita dengan audiens. Maka matanya, eye contact itu kudu dibangun. Jangan biarkan energi-energi negatif yang bertebaran di depan kita, yang dilakukan, yang diberikan melalui sinyal-sinyal negatif tadi oleh audiens, tidak kita tangkap. Misalnya menguap, sudah mulai keluar masuk, sudah mulai ngobrol, berarti indikasi negatif yang mengingatkan ke kita bahwa sudah saatnya kita berhenti dulu. Berhenti sejenak, bahwa mereka butuh sentuhan, diajak berkomunikasi. Paling tidak tanya jawab atau berhenti sejenak. Berarti ada indikasi bahwa apa yang kita sampaikan belum nyampe, belum bisa diterima. Nah, ini yang komunikatif. Ada komunikasi dua arah antara kita dan audiens. Jadi dalam satu pertemuan, audiens itu harus diberikan ruang bahwa mereka adalah lawan bicara kita. Barangkali demikian teman-teman, Hanis speaking untuk program kali ini. Dan saya akan coba berikan berbagi untuk strategi-strategi dan teknik-teknik lain, bagaimana akhirnya Anda bisa menjadi pembicara yang handal, yang baik ketika ada di depan publik dan audiens Anda. Dr. Hanif Alkadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.